Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus ingkang sami-sami kita hormati guru kita sedaya Kiai Haji Nur Hamim Al-Hafidh, Kiai Haji Masnun Al-Hafidh, lan saha sedayanipun para kiai, para sesepuh ingkang boten saged kula sebat setunggal saha setunggal asmanipun tanpa ngirangi hormat ta'zim saking kawula. Kita ndonga sareng-sareng mugi-mugi Gusti Allah paringi kula panjenengan sedaya panjang umur kanthi sehat wal afiat fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kula panjenengan sami keluberan berkah, keluberan rahmat saking Gusti Allah saged kempal wonten majelis ingkang lengkap, majelis ingkang kathah barokahipun, majelis ingkang saestu mugi-mugi dados perantara kula panjenengan sami angsal ridhonipun Gusti Allah, dados perantara kula panjenengan sami angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kula panjenengan sami dikempalaken boten namung ting donya mawon tapi insyaallah sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat saha salam kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika kita menghitung pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa selesai untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu menghitung-hitung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah habis-habisnya itu nikmat dihitung. Di setiap inci daripada tubuh kita, di setiap waktu kita, dimanapun kapanpun kita berada, kita selalu diliputi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta apapun, Allah tidak butuh apapun dari kita. Diberinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat, kita memiliki kewajiban untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nah, terkadang kita bertanya-tanya, bagaimana cara untuk kita itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita perlu ketahui bahwasanya cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 caranya. Yang pertama ada syukur dengan hati. Kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut adalah dengan hati, asyukru bil qalb. Kemudian yang kedua ada mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan lisan. Kita mensyukuri dengan lisan. Yang ketiga asyukru bil arkan, yaitu kita mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan kita. Kita bahas satu persatu. Bersyukur dengan hati. Nah, kula panjenengan pun diparingi nikmat, berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur kita dari hati gimana? Kita meyakini itu semua yang ada pada diri kita, baik itu pakaian, baik itu umur kita, baik itu kendaraan kita, sandang pangan papan kita, kita akui semua itu adalah min fadlillah, daripada anugerah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita yakini itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah menjadi satu bentuk perasaan syukur, satu bentuk ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam satu munajatnya, beliau adalah kalimullah. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki julukan kalimullah, sakit bermunajat, sakit ngobrol kali Gusti Allah. Nah, satu ketika dalam munajatnya kepada Allah, Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, Engkau telah menciptakan Adam. Kemudian Engkau telah memberikan Adam ini dan itu, banyak pemberian-pemberian. Lalu bagaimana cara daripada Nabi Adam itu untuk mensyukuri seluruh pemberian-pemberian-Mu itu, ya Allah?" Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab munajat daripada Nabi Musa itu, cukup dengan Adam itu menyadari, mengakui bahwasannya semua itu adalah daripada pemberianku, maka kesadaran, pengetahuan tersebut itu adalah merupakan bentuk rasa syukur kepadaku. Nah, terus kalau panjenengan sami niku nek kok diparingi kalih Gusti Allah kesainan-kesainan, diparingi kalih Gusti Allah kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan, ampun terus merasa niku adalah hasil jerih upaya hasil jerih payahku, itu adalah hasil daripada kerja kerasku. Niku biasanya nek wong donya nggih ngomongi ngoten. Tapi segala sesuatu itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados bisa dikatakan orang yang mengatakan wong sing pun nggadai ilmu kata, wong sing pun nggadai napa kendaraan mewah, rumah sing mewah, magrong-magrong, duwite kathah, kok ngomong ini adalah semua, ini adalah hasil dari kerja kerasku. Itu bukan hasil dari kerja keras, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja keras itu merupakan satu kewajiban kita untuk ikhtiar. Banyak orang yang sudah kerja keras tapi tetap masih belum mendapatkan hal yang sama. Kenapa? Karena semua itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada diri kalian, Allah berfirman itu, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada pada diri kalian, semuanya itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus niku, cara pertama kita untuk mensyukuri nikmat adalah mengakui, menyadari bahwasannya semua yang ada pada diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat dengan lisan. Mensyukuri nikmat dengan lisan bagaimana? Kita memperbanyak untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita banyak ucap itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Setiap saatnya kita itu atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diliputi selalu dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba itu mengucapkan kalimat alhamdulillah, kecuali hamba tersebut telah melaksanakan kewajibannya untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika wonten tiang soleh, ada seorang orang soleh, dia itu sedang berjalan melewati satu lereng gunung. Di lereng gunung itu dia melihat satu pemandangan yang cukup mengejutkan. Dilihat ada orang yang sudah beranjak tua, dalam keadaan buta, tidak memiliki tangan dan kaki, kemudian dagingnya itu sudah digerogoti oleh cacing, oleh ulat,
sudah dikelilingi oleh laler-laler, tapi lisannya itu selalu bergerak, didekati sama orang soleh ini. Dia ingin tahu apa yang keluar daripada lisannya. Ternyata ketika didekati, yang keluar dari lisannya adalah ucapan Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi katsiran min khalqih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Keluar dari lisannya selalu diucapkan itu sama orang yang keadaannya buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, dalam keadaan yang mengenaskan tadi, tapi lisannya selalu mengucapkan segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberi keselamatan kepadaku daripada ujian-ujian yang banyak Allah berikan kepada makhluknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepadaku lebih daripada orang-orang yang telah Allah ciptakan dengan kelebihan. Orang yang melihat itu bingung, dalam keadaan tidak punya tangan, kaki, buta, dalam keadaan yang digerogoti oleh cacing, ulet dan lain-lain, tapi dia masih mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mengatakan, wahai saudaraku, apa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan darimu? Sedangkan mohon maaf, sumpah aku melihat kamu itu ada pada dirimu seluruh musibah. Lah pripun nek jenengan wong sakniki kesleo tok mawon wis ngangkloh-ngangkloh. Nomale kok mboten gadah tangan, mboten gadah sikil, mboten gadah mata, dikrikiti daginge nggih, ngangklohe kados napa? Nek niki kok saged ngucap alhamdulillah terus sampai seperti itu. Kemudian dia mengatakan, orang tua yang dalam keadaan itu mengatakan, tidakkah engkau sadar wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan lisan untukku agar supaya bisa selalu mengesakannya, bisa selalu berzikir kepadanya, menyebut namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan hati untukku yang selalu bisa mengingatnya. Betapa banyak orang di luar sana yang punya tangan, punya mata, punya kaki, tapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memungkiri bahwasanya banyak sekali daripada kita yang menempatkan diri kita, yang merasakan bahwasannya kita ini harus bersabar, kita ini ada di tempat yang harus bersabar. Padahal kalau kita mau menyadari, kalau kita mau melek, bukannya kita harus bersabar, tapi setiap saat kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gara-gara satu musibah saja akhirnya kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, tapi justru kita mengeluh dan mengeluh. Kita sampai melupakan nikmat-nikmat yang lainnya yang selalu Allah berikan kepada kita. Kita nafas aja dari mulai kita kecil sampai kita dewasa, sampai tua, nafas kita tidak pernah bayar. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oksigen nggak pernah bayar. Kayak gitu kok kita nggak mau bersyukur. Padahal kalau kita beli tabung oksigen di rumah sakit itu sudah berapa harganya, mahal. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu besar, adalah dengan cuma-cuma, cukup kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, asyukru bil arkan, bersyukur dengan anggota badan kita. Bagaimana caranya bersyukur dengan anggota badan? Kita gunakan sarana yang Allah berikan kepada kita berupa anggota badan ini, mata, telinga, tangan, mulut, kaki. Kita gunakan semuanya adalah untuk taat kepada Allah. Nah, kasih sehat gunakan untuk taat kepada Allah. Kita contoh coba Nabi Muhammad SAW. Beliau sosok yang tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya, tidak ada aibnya sama sekali. Sholat malam sampai kakinya bengkak. Istrinya Sayyidatuna Aisyah ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini semua? Bukankah dosa-dosamu itu telah diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kau tidak punya dosa sama sekali. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura.
Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, ini menunjukkan cara kita bersyukur adalah dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa anggota badan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 3 cara bersyukur. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota badan. Hati-hati, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita akan ditambah nikmatnya. Tapi jika kita kok mengkufuri nikmat Allah, kita tidak mensyukuri nikmat Allah, na'udzubillah min dzalik, adab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terakhir, ada satu orang soleh yang mereka itu ketika keluar dari kamar mandi, mereka itu sujud syukur. Setiap keluar dari kamar mandi sujud syukur. Ada yang seperti itu. Ketika ditanya kenapa kok setiap keluar dari kamar mandi sujud syukur, setelah BAB, setelah keluar buang air kecil, buang air besar, selalu keluar dari kamar mandi sujud syukur. Ketika ditanya kenapa, aku bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan aku untuk makan dan minum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan aku untuk masuknya makanan dan minuman ke dalam perutku, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kemudahan kepadaku untuk keluarnya makanan dan minuman, kotoran-kotoran dari makanan dan minuman itu dari tubuhku. Kita bayangkan coba, seandainya kita bisa makan, tapi makan ketika masuk itu dalam keadaan sulit, keselak pun, wah, ngerasake kaya setengah mati. Kemudian nyuwun sewu, mboten saged ngentut niku lho pun kesiksa kok. Nggih napa mboten? Nah, dados kula panjenengan sedaya niki wis pokoke alhamdulillah, lho ngentut ku alhamdulillah. Tapi aja ngentut ning ngarepe wong. Nggih, naudzubillah nek ngoten. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat-nikmat kita ditambahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan majlis ini adalah majlis yang diridhoi, dan kita menjadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dijauhkan kita daripada segala musibah, baik itu musibah dunia maupun musibah akhirat, musibah zahir maupun musibah batin. Dijauhkan kita daripada segala bentuk maksiat, dijauhkan kita daripada narkoba, dijauhkan kita dari minum-minuman keras, dijauhkan kita daripada perjudian, dijauhkan kita daripada perzinahan. Allah dekatkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, dan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang mulia. Kumpulkan kita bersama dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani hadza minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa kloter kembali. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang syakirin hamdan yasida kama yabghal lisyaitan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin ala yatin. Allahumma ya Allah wa lamman nadal fikru min dari al-awsafil Muhammadin quda tawajjahtu ila Allah mutawassalan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hayya ja'ala sa'i fi mashkura fi mahmuda wa yaktubu amali fil amali maqbulah wa tawajji fi tawajjuhatil khalis wa silatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzati tuhatul arja rihalu fataksya minal fuyudatul ghamirah. Natawajjal ilaika ya Allah bi asrafil wasail ladai sayyidil
المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمد رايتك الشاملة الله بالأكبر المبيد لك والمغصب بأشرف الأفخار في كل موطن مواطن قرب ومصر قاسم ذاتك في عبادك وساكك وسيسان ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين التي المحب الخالص المخصوص منك بهذه الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحظ اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعل في خاطر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا تبعا في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من أصرحات الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم بركته والشر سجى أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلك معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين ففي الشر المعاندين والظالمين واسد العدل وولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك والنصر على المنادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحجز مكين من الذنوب الخطايا وأدمنا في العمل بدعاتك وصدقي في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك في خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين نسأل الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedaya barokah panjenengan taala. Makaten sing kawula munggu kita barokah manfaat. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على مسلمين آمين آمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والآخرة والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.